Ya, ini yang paling susah buat ngakalin supaya bisa gelombang. Oke lur, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat alis atau nyerit. Pertama-tama kita gambar dulu bagian samping seperti ini. Ini fungsinya buat jalan untuk memahat. Gambarannya cukup satu saja. Kalau bagian sini gambarnya dari sini lur. Seperti ini caranya gambar kalau samping itu kalau saya, tapi pengrajin lainnya juga beda-beda. Kadang seperti ini saya pakai pensil untuk contoh-contoh pengrajin lainnya saat menyerit. Dari sini langsung belok, ikuti alur pahatan. Nah, begini nanti jadinya bengkok semua seperti ini. Nah, seperti ini. Saya harap kelihatan dulur-dulur karena pakai pensil. Tapi juga ada pengrajin lainnya yang gambarnya seperti ini. Dari sini langsung diambil seperti ini. Ini jadinya ya juga bengkok saat akhir-akhir sini. Jadinya seperti ini. Ya, bengkok seperti ini. Oke, langsung saja bagian sini saya pahat sesuai pola ini ya dulur-dulur, menggunakan tatah cerit. Waktu memahat bagian sini saya harap pelan-pelan saja dulur. Kalau kayunya rusak bisa dilem dulu seperti ini. Kalau kayunya rusak, tapi ini kayunya bagus, jadi cuma nyontohin saja caranya. Seperti ini dulu. Nanti bagian sini caranya juga sama lur, digambar dulu baru dipahat. Cara mahatnya seperti ini. Pelan-pelan dulu dulur, soalnya bagian pinggir takutnya retak atau patah. Habis itu langsung ikutin pola bagian sini loh. Seperti ini. Bisa satu persatu, habis ke belakang ke depan biar rapi, tapi saya ke belakang dulu terus dulu.
Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Lanjut sebelahnya. Seperti yang tadi, pelan-pelan dulu. Oke, seperti ini. Dan lanjut bagian yang sebelah sini atau yang paling pojok. Saya memahat dari sini dulu, lur. Pelan-pelan dulu. Ini mahatnya melingkar. Habis itu diteruskan lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Dan lanjut bagian sini. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut untuk bagian yang sini. Seperti ini, lur. Caranya digambar dulu pas bagian pojok. Setelah seperti ini dilem pakai lem G. Habis itu langsung saja dipahat. Caranya seperti ini.
Oke, seperti ini hasilnya. Yang di depannya ini caranya juga sama dulur. Oke lor, setelah sini jadi dan sama seperti ini, lanjut ke bagian samping. Caranya sama, digambar dulu pinggirnya, lalu dilem. Setelah dilem, lalu lemnya dibuang saja. Lanjut untuk memahat. Ini caranya cuma ngikutin pola awal dulu. Cukup gini-gini terus cara mahatnya. Lanjut bagian yang depan. Saya memulai dari belakang. Karena ini panjang, usahakan lurus dulu. Lanjut ke bagian yang belok. Ini paling susah nyerit bagian samping karena terganggu oleh taring. Kalau taringnya biasa atau siung babi itu gampang. Bagian sini dulu yang saya maksud agar bisa gelombang saat diseret.
Ya, ini yang paling susah buat ngakalin supaya bisa gelombang. Karena rambut itu tidak selalu lurus. Itu kalau bagian sini dipotongin pakai cutter ya Lur. Usahakan pas dulur-dulur, yang belakang taring sama yang depan taring. Ini Lur hasilnya, bisa dulur-dulur simak hasilnya molet. Kita lanjut bagian kumis, digambar dulu. Oke Lur, langsung saja dipahat. Saya mulai dari belakang. Pelan-pelan dulu. Oke, sudah selesai. Dan yang sebelah sini pun caranya juga sama Lur, sebelah samping. Dan ini Lur hasilnya. Yang paling utama bagian sini Lur. Kalau membuat yang panjang seperti ini harus bisa molet atau ngambang bergelombang. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat tutorial nyeret saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Indonesia.